Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang aspek yang dinilai untuk video pembelajaran UKPPG Prajabatan. Nah, yang menjadi info penting di sini adalah aspek-aspek yang akan Daniar paparkan di sini itu didasarkan pada rubrik penilaian UKIN untuk PPG dalam jabatan ya. Nah, aspek apa saja sih yang dinilai? Itu ada dua, yaitu kegiatan pembelajaran dan kepribadian. Nah, ada 3 bagian penilaian untuk kegiatan pembelajaran, yaitu ada pendahuluan, inti, sama penutup. Sementara untuk kepribadian itu ada 5, yaitu harus mempesona, berwibawa, tegas, penuh panggilan jiwa, dan samapta. Nah, detailnya untuk penilaian kegiatan pembelajaran itu untuk bagian pendahuluan itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ada pengkondisian kelas. Jadinya di bagian pendahuluan itu guru wajib mengucapkan salam, menanyakan kondisi, mengecek kehadiran siswa, mengecek kondisi ruang kelas, atau mengecek kesiapan jaringan misalnya kalau dalam daring seperti itu. Kemudian ada juga penilaian untuk motivasi siswa. Di awal pendahuluan itu guru harus memberikan motivasi ke siswa dengan berbagai cara secara optimal. Kemudian ada diberikan abspersepsi, jadinya guru juga menggali pengetahuan siswa melalui abspersepsi. Poin lainnya yaitu ada penyampaian tujuan pembelajaran atau IPK, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada juga pentingnya kompetensi. Dan ada garis besar kegiatan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran teman-teman sudah pasti tahu ya maksudnya apa. Nah, di sini di pendahuluan juga ada penilaian terkait dengan pentingnya kompetensi. Jadinya ini dikaitkan dengan kenapa sih kita penting mempelajari hal ini. Itu juga harus dipaparkan di bagian pendahuluan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada memeriksa kemampuan awal siswa atau dilakukan pretest seperti itu. Sehingga kalau saya simpulkan di sini itu ada 9 aspek yang harus dinilai dan harus wajib ada pada bagian pendahuluan. Yaitu yang pertama itu cek kondisi kelas, kemudian ada presensi kehadiran, ada salam dan berdoa, ada motivasi dari guru untuk siswa, kemudian ada apersepsi, ada penyampaian tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi, ada penyampaian pentingnya tujuan pembelajaran ini, kemudian ada garis besar kegiatan hari ini, dan ada pretest seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian penilaian pembelajaran di bagian inti itu ada beberapa juga. Yang pertama menunjukkan pemahaman materi secara benar. Jadinya guru mampu menunjukkan bahwa guru itu mampu memahami materi secara benar dan dari berbagai sudut pandang seperti itu. Kemudian ada menunjukkan keterampilan demonstrasi secara benar. Guru memiliki keterampilan tertentu. Jadinya kalau ketika melakukan keterampilan di depan itu harus secara lancar ya, seperti itu. Kemudian ada menunjukkan perilaku positif terhadap materi pembelajaran dan ini dinilai sepanjang proses pembelajaran seperti itu. Selanjutnya ada menyajikan materi secara berurutan dan terpadu serta dikaitkan dengan kehidupan, jadinya kontekstual seperti itu. Kemudian ada lagi menyajikan materi dengan TPAJK atau TIPEK dan pendekatan yang relevan, jadinya harus dikaitkan dengan teknologinya. Seperti itu. Kemudian ada pendekatan yang relevan, misalnya kalau scientific atau berdiferensiasi juga boleh. Kemudian ada menyajikan langkah pembelajaran sesuai sintaks, jadinya jelas sintaksnya atau langkahnya sesuai model pembelajaran yang dipilih. Kemudian ada melakukan assessment for learning atau assessment as learning. Sehingga di sini Dania dapat menyimpulkan bahwa untuk bagian di pembelajaran yang bagian inti itu ada 7 yang dinilai. Yang pertama itu paham materi secara teori dan kontekstual, kemudian dapat melakukan demonstrasi keterampilan dari materi yang diajar, ada positive vibes dari guru, kemudian materi yang disajikan itu harus urut, terpadu, dan dapat diberikan contoh yang kontekstual sesuai dengan kehidupan siswa, ada TPAJK atau teknologinya, kemudian sintaks yang jelas dengan model pembelajaran tertentu, dan ada asesmen boleh for dan S atau keduanya atau salah satu. Kalau teman-teman lupa asesmen for learning dan assessment as learning, jadinya contohnya kalau assessment for learning itu ada kuisis, kemudian ada pengerjaan LKPD, pengerjaan tugas dari LKPD maupun pengerjaan proyek.
Sedangkan untuk assessment as learning itu ada penilaian antar teman, penilaian diri atau refleksi diri di akhir pembelajaran, seperti itu ya. Nah, sementara itu untuk penilaian pembelajaran di bagian penutup itu juga ada beberapa. Yang pertama itu guru ada menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran dan melakukan refleksi pembelajaran bersama siswa, seperti itu. Nah, untuk di bagian penutup ini itu ada 4 kesimpulan. Yang pertama itu yaitu tadi kesimpulan, ada evaluasi, ada refleksi, dan ada tugas untuk tindak lanjut. Sementara itu untuk penilaian kepribadian guru itu juga ada 5 ya, yang saya sebutkan tadi. Ada kepribadian yang mempesona. Jadi yang mempesona itu meliputi ada 4, ada wajah ceria, ada perhatian, ada serasi dalam berbusana, dan menginspirasi serta memotivasi, seperti itu. Jadinya penilaiannya untuk kepribadian mempesona itu dilihat dari awal hingga akhir. Kemudian untuk kepribadian yang berwibawa itu juga ada 4 penilaiannya, yaitu ada tutur kata santun dan atraktif, perilaku dari guru tersebut disegani, penampilan diri yang tenang, dan perilaku adil dan objektif, seperti itu. Sementara itu untuk kepribadian yang tegas itu dilihat dari ketika guru memberikan tanggapan, kemudian guru itu menampilkan rasa percaya diri dan berbicara dengan tegas, seperti itu. Kemudian ada lagi kepribadian yang penuh dengan panggilan jiwa. Ini ada 3 juga, yaitu guru itu berpenampilan sigap. Yang dimaksud sigap dalam hal ini adalah sangat semangat, meyakinkan, cepat, dan tangkas. Jadinya cak-cak wat-wat gitu ya. Menampilkan ekspresi yang antusias dan tulus ikhlas dalam memberikan bantuan ke siswa, seperti itu. Kemudian ada kepribadian yang samapta, yaitu guru itu berpenampilan bugar dan energik. Kemudian ada berpenampilan ramah, menunjukkan rasa belas kasih dan berbela rasa kepada siswa. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga membantu teman-teman. Jadinya ketika jenengan semua kemarin mengambil video itu tolong dicek lagi apakah ini sudah masuk ke semua kategori tersebut atau belum gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman semuanya sudah masuk di baik kategori kepribadian maupun di bagian kegiatan pembelajaran. Oke, sukses buat kita semua. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.